Oke sahabat Hobis, terima kasih sudah klik video ini. Dan dalam video ini kita akan unboxing Anubias Pinto DNL. Seperti apa videonya? Mari sama-sama kita simak video. Oke sahabat Hobis, jadi kita tadi udah buka paketnya, terus tinggal packing dalam aja. Tapi tadi packing luarnya juga udah aman, udah dicek. Jadi ini ya, sesuai sama judulnya, kita beli 5 Pinto DNL. Langsung aja kita buka ya. Kita cek satu persatu apakah udah sesuai sama gambar atau ada yang sakit atau gimana. Kita cek dulu. Nah ini dapat name tag-nya ya. Kondisinya sih masih bagus sih, cuman udah ada sedikit lecet di bagian atas ini. Nah di sini ada foto tanamannya, nama, deskripsi namanya, terus ini DNL, kemudian ini angka apa saya nggak tahu, terus ini suhunya ya. Terus ini kayaknya logo buat petunjuk dia tuh tanaman background, middle, apa foreground. Nah ini saya kurang paham. Terus ikan, udang, sama perawatan ini. Dia suhu hidupnya di 22 sampai 28 Celcius. Anubias Nana Pinto, Nana ya, ternyata baru tahu juga saya. Nana Pinto. Nah di belakang ini bahasanya bahasa apa nih? Ini bahasa Jerman. Kayak bahasa Jerman karena dia ini kayaknya dari Jerman gitu. Tapi nanti kita coba scan di sini, nanti apa itu ini berupa informasi atau apa? Kita langsung cek ya nanti ya setelah kita review tanamannya. Oke, langsung aja kita cek satu persatu. Jadi saran dan tips dari saya, kalau misalkan buka tanaman itu baiknya malam hari ya, baiknya malam hari. Jadi untuk supaya juga nggak terjadi penguapan yang ekstrim sama tanaman ini, takutnya tanamannya malah jadi stres. Nah ini habis dari saya cek gini, langsung saya celup ke tank yang akan jadi tempat hidupnya dia. Oke, kita cek dulu ya, ini emang udah kayak gini dari sananya. Nah ini tips lagi ya, jadi kita tuh sebenarnya bisa lihat si Pinto ini dia calon tumbuh besar, calon batang besar, apa dia malah calon kuntet gitu, atau calon gagal tumbuh. Kita bisa lihat dari pertumbuhan daunnya. Kalau yang normal itu dia dari bawah sini batangnya besar, proporsional. Paling bawah itu ada yang kecil lagi nih, sebelum ini sebenarnya ada lagi yang lebih kecil. Terus makin ke atas itu makin besar. Nah itu menandakan dia tumbuh dengan baik dan sehat, nutrisinya cukup dan lain-lain. Kita juga bisa lihat di daunnya. Itu ya yang. Jadi sebelum saya memutuskan untuk memelihara Anubias ini, jadi kurang lebihnya saya cari banyak informasi di internet, di banyak channel-channel YouTube juga banyak yang isinya informasi tentang Anubias, jenis tanaman Anubias ini ya, untuk hidupnya di mana, terus penyakitnya apa aja, cara penanganannya gimana, itu kurang lebih udah banyak saya cari tahu ya teman-teman. Jadi ini udah selesai kita cek. Masalahnya paling ini antara overnutrisi atau dia ini parameternya swing parameter. Jadi daunnya ini ada bercak-bercak kayak gini, bercak transparan. Oke, kita cek lagi yang lainnya.
Kita cek lagi, yang lainnya ada 5 di sini. Nah, ini ya teman-teman, sahabat hobis, salah satu contoh yang dia tumbuhnya normal. Nih, tumbuhnya normal. Dari daunnya kecil sampai daunnya besar. Seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan sih bagus nih prospeknya. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini juga nih tumbuhnya normal. Ini mudah-mudahan bagus juga nih. Oh, ini ada keongnya. Keong parasit. Oke. Dua lagi. Nah, ini juga sehat. Jadi cuma tadi aja ya yang posisinya dia dari bawah itu nggak sampai atasnya itu mulai nggak normal pertumbuhannya, terganggu kayaknya dia waktu masa pertumbuhan. Nah, ini juga udah normal. Jadi proses penanganannya itu kalau di saya taruh dulu, ambangin aja di atas akuarium selama 1 hari. Nah, besoknya baru saya ikat. Kita langsung cemplungin aja ya. Nah, ini tank Anubias saya sekarang dalam kondisi mati. Kenapa nggak saya nyalain, biarin aja, takut tanaman yang lainnya jadi ikutan stres. Jadi ini tanaman yang barusan kita unboxing, langsung aja kita taruh dan kita tunggu sampai besok. Nah, ini yang rawan sih akar putihnya ini ya. Akar putih ini kalau langsung ditancap itu dia bisa busuk. Nah, kalau busuknya ada bakterinya di air yang nggak sehat, sepengalaman saya dia bisa naik busuknya jadi busuk rhizome seperti itu ya. Jadi kita ambangin aja dulu sampai 1 hari. Kita tinggal dulu ya teman-teman selama 1 hari. Besok langsung kita ikat ke bioring. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengecek barcode yang ada pada name tag Anubias Denenle ini. Kita langsung cek aja ya. Langsung kebuka tuh situsnya denenle.com/bla bla bla bla. Kita langsung buka situs aja ya. Oke, kita buka situsnya. Nah, tampilan seperti ini. Kita lihat bahasanya di situ, bahasanya bahasa Jerman ya. Full semuanya bahasa Jerman. Kayaknya nggak ada pilihan. Kayaknya di websitenya memang dari Jerman gitu. Terus Denenle ini juga sepertinya kayak nama ini ya, dia bukan nama tanamannya, tapi dia seperti kayak nama brand kayaknya, nama kayak perusahaan gitu atau pabriknya atau tempat pembuat penelitian si tanaman ini. Oh, ini juga ada produk-produknya ini, berarti dia semacam merek dagang gitu kali ya. Itu dia banyak ya produk-produk pendukung tanaman akuatik. Dan juga banyak pilihannya sih, cuman saya bahasanya kurang mengerti. Jadi kesimpulannya sih, ini di barcode itu isinya deskripsi daripada produk-produknya Denenle ini. Tuh, ada banyak produk-produk Denenle. Ya, jadi seperti itu kesimpulannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini udah 1x24 jam kurang sedikit. Nah, yang harus kita siapin apa aja? Pertama ya, kalau teman-teman ikatnya di bioring, kalau saya ikat di bioring itu kita pakai kabel tis yang ukuran 2,5 dikali 100 mm kabel tis. Terus kemudian karena tadi tanamannya kecil-kecil, terus bioring yang kecil juga saya belum punya, jadi kita pakai bioring yang bekas, terus kita pecahin. Kita udah pecah-pecahin bioring yang bekas, terus kita udah pecah-pecahin.
Nah, bearing ini sengaja saya taruh di dalam supaya dia tuh beradaptasi sama di dalam tanknya. Jadi dia pas kita cemplungin itu atau kita ikat anu bias, dia nggak ngeluarin senyawa kimianya ya, itu udah netral gitu di air, udah dinetralisir di dalam air tank kita gitu ya. Itu sih tips dari saya aja supaya nanti akarnya tuh nggak kaget pas kena bearing ini. Oke, langsung aja kita ikat. Triknya simple ya. Nah, ini kemarin kurang sehat. Jadi akarnya tuh kemarin putih semua, setelah udah kena lampu baru dia agak hijau. Jadi agak-agak hijau ya. Kemarin tuh agak putih semua. Jadi kita pilih aja akar yang paling belakang ya, karena akar yang paling belakang itu kayaknya akar yang paling kuat dan juga dia kayaknya fungsinya juga udah nggak terlalu maksimal ya. Saya pilih akar yang paling belakang. Oke, kelihatan masuk. Akar mudanya sih kalau bisa jangan sampai kejepit ya, akar yang paling depan, karena itu bakal hidupnya dia lagi. Akar yang paling depan ini jangan sampai stres dan tersiksa. Jadi kalau misalkan ada cuma satu, ya udah satu aja kita ikat. Jadi akar yang jangan sampai kita karena pengen kencang kita kalahin akar yang putih paling depan itu kita ikat, itu agak berisiko banget. Nggak usah terlalu kencang banget, sampai aja. Oke, kemudian kita gunting. Ini udah siap untuk ditaruh lagi. Langsung ditancap ke substrat biar ini akar ini nempel ke substrat, nggak apa-apa karena kan kemarin udah kita semacam kayak aklimasi gitu. Langsung aja teman-teman biar nggak lama, cepat aja. Nah ini kalau yang banyak gini ya kita jepit segini nggak apa-apa, kita jepit agak banyak nggak apa-apa supaya dia kuat juga. Tapi kalau yang kayak tadi cuman sisain satu akar hijaunya, akar tuanya, ya kita satu aja, jangan ngambil resiko soalnya dia agak riskan juga. Sorry. Tips lagi nih buat sahabat hobis, ini bagian ujung sini kalau misalnya bulat sih nggak masalah ya, tapi kalau misalnya pecahan kayak gini dia harus kencang. Nah, harus benar-benar jangan ada tersisa rongga supaya kuat juga, tapi juga jangan sampai dia banyak banget nih akar yang ini, kesian karena dia bisa stres juga ke depannya. Oke.
Sebenarnya ada banyak faktor juga yang menyebabkan dia sakit atau misalkan gagal tumbuh, terganggu pertumbuhannya. Ada banyak faktor juga ya, banyak banget faktor. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir faktor-faktor tersebut kayak dengan cara ikhtiar kayak gini. Caranya penanganannya benar, terus nanti tinggal kalau udah pada benar kita tinggal cari nanti kesalahannya di mana, apa di kandungan airnya atau di suhu dan lain-lain. Oke, udah 5. Sekarang kita langsung tancap di tanknya. Ya, jadi penampakannya seperti ini ya Sobat Hobis, di dalam tank Anubias. Nah, itu di belakang Pageria densa. Pageria densa itu buat ngumpet udang ya, karena ini tank baru, jadi akarnya nggak terlalu bisa buat ngumpet udang kalau misalkan dikejar-kejar ikan yang agak nakal. Jadi udang itu belum bisa ngumpet di akar-akar ini. Jadi dia saya kasih tempat ngumpet dulu di sini. Tapi nanti kalau ini udah lebat, bakalan saya cabut juga yang belakang itu. Karena juga bisa nyerap terlalu banyak nutrisi juga buat Anubiasnya. Nah, itu tadi video unboxing Anubias Nana Pinto Denele dan name tag-nya. Tadi kita udah coba cek name tag-nya. Ternyata isinya tuh product knowledge dan lain-lain ya tentang si perusahaan ini, atau nama brandnya itu Denele. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan dan ingin memberikan masukan, silakan komentar di bawah, atau ingin request kita bahas apa lagi atau kita unboxing apa lagi di video berikutnya, silakan ketik di kolom komentar. Oke, jika sahabat hobis sedang merawat Anubias atau ingin membeli Anubias dan ingin mencari tahu tentang Anubias, mari kita cari tahu bersama-sama di channel ini. Jangan lupa sahabat hobis subscribe, like, dan bagikan pada teman-teman sahabat, mungkin ada yang membutuhkan pengetahuan atau informasi yang ada di dalam channel ini. Terima kasih sahabat hobis, sampai jumpa di video berikutnya.